temanku tuh biasanya tuh terima gaji sebulan tuh bisa 40 lebih. Bersih loh ya. Udah dipotong agensi, udah potong mes, udah dipotong tabungan juga. Nah, bulan ini terima gaji cuma 21.000. Turunnya separuh. Biasanya 40 lebih, 43, 44, 45 itu udah bersih ya. Itu kalau dikurskan ke rupiah itu udah sekitar 21 juta, 22 juta. Nah, bulan ini cuman terima 21.000 NT. Ya kalau dikurskan ke rupiah cuman berapa? Ya sekitar 10,5 juta ya. Itu udah bersih sih. Ada juga pabrik yang lemburnya itu musim bulan ini sampai bulan ini ada lemburnya banyak, bulan ini sampai bulan ini lemburnya sedikit, ada bulan ini sampai bulan ini nggak ada lemburnya sama sekali. Itu ada. Ada juga pabrik yang standar, stabil, lemburannya standar terus 2 jam terus atau 1 jam terus, itu ada. Ya stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Hari ini aku buat video di parkiran ya guys ya. Daripada nganggur ini nunggu masuk kerja, jam kerja. Tadi aku udah taka atau udah absen ke pos satpam. Cuman ini jamnya masih agak kepagian ya. Tadi aku berangkat kerja kepagian daripada aku masuk ke lokasi pabrik. Nanti kan kalau udah masuk kan ya ngapain? Kalau nggak bantu-bantu kerja, ya penting aku duduk-duduk aja nyantai di parkiran. Yang penting aku udah absen. Kepagian sih tadi, biasanya aku absen itu sekitar jam 7.50, 7.45. Ini tadi aku absen jam 6.45. Kepagian 1 jam. Aku ngopi di parkiran. Oke guys, hari ini aku mau sedikit sharing ya, cerita tentang teman aku ya. Apa? Sekretanya belajar alias apa? Perhitungannya salah, alias gajinya bulan ini meleset karena apa? Pabriknya lagi jeblok, gak ada lembur. Temanku tetangga pabrik, ya pabriknya sebelah sini, dempet kok, bersebelahan, temboknya juga nempel, satu mes dengan saya. Itu temanku tuh biasanya tuh terima gaji sebulan tuh bisa 40 lebih. Bersih loh ya. Udah dipotong agensi, udah potong mes, udah dipotong tabungan juga. Itu bersihnya tuh diterima di kartu ATM, masuk di rekening itu 40 lebih. Ya 42, 43, kadang juga 45. Nah, bulan kemarin ini kan udah tanggal 11 ya. Tadi kemarin tanggal 10 gajian. Katanya agak pusing apa? Sekatanya bleset guys. Bleset ya guys. Terima gaji cuma 21.000. Turunnya separuh. Biasanya 40 lebih, 43, 44, 45 itu udah bersih ya. Itu kalau dikurskan ke rupiah itu udah sekitar 21 juta, 22 juta. Di angka segitu. Satu bulannya tuh teman saya itu di pabrik spare part. Nah, bulan ini cuman terima 21.000 NT. Ya kalau dikurskan ke rupiah cuman berapa? Ya sekitar 10,5 juta ya. Itu udah bersih sih. Cuman kan ada biaya hidupnya juga. Ya katakanlah lah satu bulannya itu 6.000 atau 7.000 itu ya temenku sih agak lumayan irit sih, nggak boros temennya, aku juga kenal baik kok. Itu per bulannya tuh biasanya sekitar 6.000, 7.000 udah cukup. Sisanya dikirimkan ke Indonesia. Ya kalau terima gaji sekitar 21.000 misalkan katakan dibuat irit ya, satu bulannya sekitar 7.000 lah. Itu kalau 21.000 dipotong 7.000 berarti sisa berapa? 14.000. Ya kalau misalkan terima 21.000 net ya, itu mungkin bisa kirim 14.000. Ya 14.000 kalau dikurskan ya 7 juta sih. Biasanya tuh dia tuh kalau kirim ke rumah itu kalau misalkan gaji 43
itu dia bisa kirim ya sekitar berapa ya, 15 juta lebih ya, bisa 15 juta lebih, kadang 15, kadang ya 16, kadang ya sekitar angka itu, biasanya 15 juta lebih biasanya. Nah bulan ini dia cuma bisa kirim sekitar 7 juta atau enggak 8 juta ya teman sih lumayan ngirit sih. Nah kenapa? Ya itu memang pabriknya lagi jeblok, nggak ada lemburnya bulan ini, katanya lagi sepi, ditambah lagi pabriknya juga buka cabang, jadi karyawannya itu dibagi, barang-barangnya juga dibagi, kerja di sini, jadi akhirnya terbagi, lemburnya agak berkurang. Dan ditambah lagi juga banyak mendatangkan TKI baru yang datang dari PT ya, padahal pabriknya lagi ada lemburan lagi sepi, tetapi pabrik masih tetap mendatangkan teman-teman baru ya, otomatis kan pekerjaan kan terbagi-bagi, biasanya kan dikerjakan sendiri bisa jadi buat lemburan, akhirnya ya lemburan berkurang ya. Bukan itu sih masalahnya tuh, memang pabriknya lagi sepi ya, pasang surut lah, enggak selamanya kok kita tuh bekerja di pabrik tuh rame terus. Ada juga kok pabrik yang musiman, misalkan pabrik roti itu juga musiman, misalkan kalau pas hari raya atau pas ada momen-momen tertentu itu lemburannya lagi jos der. Tapi kalau misalkan nggak ada momen ya surut, nggak ada lemburnya sama sekali. Temenku juga banyak di pabrik roti. Kemudian di pabrik kasur juga temenku lemburan juga pasang surut, musiman. Kalau misalkan ada momen tertentu, misalkan ada ya jadwal untuk bulanannya tuh, bulan ini sampai bulan ini lemburannya banyak, bulan ini sampai bulan ini nggak ada lemburnya, bulan ini sampai bulan ini lemburannya ada tetapi sedikit, itu ada. Biasanya itu ada apa, momen-momennya yang mempengaruhi. Tapi untuk alhamdulillah pabrik saya tuh nggak ada ya, maksudnya gini, mau ada momen ini momen itu tempat saya stabil, alhamdulillah ya. Meskipun lemburnya cuma 2 jam ya, tetap saya syukuri nggak ada pasang surutnya ya, tetap stabil menurut saya loh ya, alhamdulillah. Meskipun lemburnya cuma 2 jam, beda dengan teman-temanku yang pabrik roti, pabrik spare part, itu lemburannya tuh sampai 3 jam, 3,5 jam. Tapi ya itu kadang ada rame, ada yang sepi ya. Kalau tempatku sih lemburan cuma 2 jam, cuman stabil, nggak ada pasang surutnya. Mau pekerjaan pas sedikit, pas pekerjaan banyak, tetap lembur 2 jam. Itu udah aturan wajib dari pihak pabrik ya. Ingat ya, dulu aku saat proses di PT ya, sebelum masuk ke pabrik sini, saya kan dulu melalui interview seleksi ada sekitar 7 orang, itu mau diambil 2 orang katanya. Tapi setelah interview seleksi kami bertujuh ya, itu ternyata yang diambil enggak 2, ternyata cuma 1, yaitu saya. Nah setelah saya diterima, saya di interview lagi oleh pihak agensi, sama diterjemahkan oleh pihak penerjemah saya waktu di PT. Saat interview itu ditanya, mau nggak kamu kerja lemburan cuma 2 jam, kemudian kamu nggak bisa minta untuk hari Minggu harus libur atau hari Sabtu harus libur, nggak bisa karena pabriknya itu liburnya giliran. Itu kata dari pihak agensinya yang diterjemahkan oleh penerjemah dulu saat di PT. Nah itu saya ditanya dulu, mau nggak? Kalau nggak mau ya oke, nggak apa-apa, nggak jadi diproses. Misalkan saya itu mau untuk mengambil jobnya bahwasanya Minggu nggak bisa ngambil libur, itu saya akan diproses karena saat seleksi itu saya sudah diterima. Cuma agensi mengembalikan ke saya apakah mau dengan konsekuensi tersebut, bahwasanya saya tidak bisa meminta atau request kepada pihak pabrik atau kepada pihak agensi untuk libur hari Minggu itu. Jadi sebelum saya nanti protes di PT, nanti saya nggak jadi diproses. Misalkan saya nggak mau sih nggak masalah. Akhirnya aku bisa diterima. Setelah diterima ya akhirnya masuk. Jadi nggak tahu dari saat di Indonesia saat proses bahwasanya nanti nggak bisa request untuk hari Minggunya bisa libur. Itu tapi dalam angan-angan saya, dalam pikiran saya tuh, oh
pasti ada lemburnya. Karena apa? Tujuan saya datang ke Taiwan kan pasti minta pabrik yang ada lemburnya. Karena saya udah pengalaman, udah pernah di Taiwan bahwasanya kalau pabrik nggak ada lemburnya, ya itu rasanya kita cuma dapat gaji pokok doang. Belum lagi misalkan kita nanti untuk biaya hidupnya sekian, bayar untuk biaya potongan-potongan. Ya meskipun saat itu dulu aku daftar ke PT itu tanpa potong gaji alias cash, tetap akan ada potongan ya, semacam potongan agensi, asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, bayar pajak, bayar mes, ya belum lagi untuk biaya hidupnya. Jadi udah tahu perhitungannya. Jadi dalam hati saya dia bagaimana caranya bisa dapat pabrik yang ada lemburnya. Kalau nggak ada lemburnya ya ngeluh. Ya sedikit saran aja buat teman-teman nanti misalkan proses ya usahakan cari pabrik yang ada lemburnya. Ya meskipun 2 jam ya cukup lah menurut saya. Aku aja cari pabrik yang sekitar lemburan 2 jam aja, enggak banyak, enggak mulu lah. Lemburan 3 jam, 4 jam itu juga capek kok. Kita kerja selama 3 tahun ya, 3 tahun lemburan 3 jam, 4 jam. Awak ayo loro kabeh. Pernah ngalam nih di tahun 2013 lah. Pabrik mebel. Sehari itu lembur 5 jam. Capek guys. Makanya aku pulang terus cari pabrik lagi yang ya pilih-pilih lah, lebih pinter kita lah pilih cari jobnya ya. Terutama aku request sama PL saya, sama sponsor saya, tolong dong dicarikan pabrik yang lemburnya enggak terlalu banyak, yang penting ada lemburnya, paling enggak 2 jam aja dah cukup, jangan yang sampai 4 jam 5 jam capek. Nah, akhirnya yaitu ada seleksi, aku dipanggil, katanya ada pabrik cari TKI yang X. Nah, saat itu ada 7 orang X semua, karena pabriknya minta yang X. Ya mungkin yang cari yang agak ngerti bahasa lah sedikit meskipun nggak mahir ya. Itu akhirnya diadakan seleksi dari 7 itu. Alhamdulillah aku diterima. Setelah diterima aku ditanya lagi mau nggak nanti kalau saat bekerja di pabrik tersebut aku nggak bisa dapat libur itu hari Minggu atau hari Sabtu, nggak bisa request karena pabriknya itu liburnya giliran. Ya kalau misalkan bejo ya kita dapat libur hari Minggu atau hari Sabtu, atau kita bisa request misalkan kita ada kepentingan hari ini minggu ini tanggal sekian aku mau libur mandor, tanya boleh nggak, aku mau misalkan kita mau ikut lihat ada acara pengajian atau apa tuh bisa. Jadi misalkan jadwalnya itu bulan 5, kita requestnya pada bulan 4 bisa itu. Alhamdulillah enak mandor. Jadi kembali ya ke cerita temanku tadi. Aku kan tadi ini bahas soal temanku yang lemburannya sedikit. Ya itu hitungannya meleset. Nggak semua pabrik yang munafik, pabrik bagus tuh gajinya selalu melambung, selalu tinggi terus, lemburan banyak terus. Enggak, pasang surut di sini. Kadang rame, kadang sepi. Ada pabrik yang musiman, pabrik yang kadang lembur, kadang enggak. Ada juga pabrik yang lemburnya itu musim bulan ini sampai bulan ini ada lemburnya banyak, bulan ini sampai bulan ini lemburnya sedikit, ada bulan ini sampai bulan ini enggak ada lemburnya sama sekali. Itu ada. Ada juga pabrik yang standar, stabil, lemburannya standar terus 2 jam terus atau 1 jam terus, itu ada. Ya stabil. Jadi ya sedikit sharing tentang pengalaman dari teman saya, juga dari saya juga. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan dari teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman juga yang belum klik tombol subscribe-nya silahkan ditombol. Ya itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.